lebih 50%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa asyril zalimin bil zalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Amin amin ya rabbal alamin. Sobat sewot yang dicintai Allah dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan lupa untuk bahagia dengan apa adanya, jangan karena ada apanya. Nah, setelah TV One memberitakan hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indikator Politik Nasional atau IPN, ya, publik justru semakin tidak percaya dengan pemberitaan hasil-hasil survei yang surveinya dilakukan berbayar, ya, secara pra atau pasca bayar. Nah, bahkan hasil survei yang disampaikan TV One, ya, dinilai janggal oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Lebih-lebih pendukung paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Nah, sementara simpatisan, relawan, dan pendukung Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini memilih untuk terus konsisten bagaimanapun hasil survei yang disampaikan oleh media darling Prabowo Gibran dan media darling Ganjar Mahfud, ya, dengan memperbanyak membaca sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, serta terus turba alias turun ke bawah, ya, untuk mensosialisasikan pasangan Amin, Anies Baswedan dan Muhaimin di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Nah, Sobat Sewot, baru saja media darling Prabowo Gibran, yakni TV One, merilis hasil survei IPN dengan menempatkan Prabowo Gibran di atas 50% dukungan suara responden. Nah, sementara Anies Baswedan dan Gus Muhaimin itu diposisikan buncit nomor 3 setelah pasangan Ganjar Pranowo dan Mahfud MD di urutan kedua hasil survei mereka, ya, hasil survei IPN. Namun demikian, hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Publik Nasional atau IPN dinilai tidak sesuai fakta oleh masyarakat, gitu, dengan hadirnya rilis survei lain di berbagai media sosial dan beberapa lembaga survei yang juga melakukan survei publik di tempat yang barangkali berbeda. Nah, terlebih lagi masyarakat Indonesia hari ini sudah cerdas, ya. Udah cerdas masyarakat Indonesia mah, ya. Dan udah paham bahwa beberapa tahun terakhir ini lembaga survei bisa dibayar oleh kelompok tertentu untuk menunjang elektabilitas paslon tertentu. Maka tidak heran, Sobat Sewot, jika kemudian mayoritas masyarakat Indonesia berkesimpulan bahwa hari ini ada presiden hasil survei, hari ini juga ada presiden hasil pilihan hati rakyat Indonesia. Namun Sobat Sewot, di polling yang berbeda, survei yang berbeda, sekitar 94.909 sahabat liputan 6 telah mengikuti voting usai debat capres, ya, tanggal 22 Desember tahun 2023. Hasilnya inilah pasangan capres-cawapres favorit menurut survei yang dilakukan oleh Liputan 6. Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar ini mendapatkan dukungan 49,5%. Prabowo Gibran hanya 2,6%. Ganjar Mahfud lumayan 47,8%. Nah, Sobat Sewot, inilah fakta, kenyataan, gitu kan. Meskipun hari ini Airlangga Hartarto, ya, ketua Partai Golkar, ini mengatakan optimis Prabowo Gibran akan menang satu putaran. Dan bahkan Airlangga Hartarto juga bilang bahwa hanya butuh 6% lagi. Nah, Sobat Sewot yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Kita udah sangat sering menyaksikan bagaimana lembaga-lembaga survei ini berbeda ya. Di LSI sekian gitu kan. Ini karena barangkali memang tempatnya yang berbeda sehingga hasil suara yang didapatkan itu sangat berbeda. Dan sudah pasti teman-teman, Sobat Sewot, ketika tempat berbeda, ketika pemilihnya berbeda, kemudian hasil surveinya, presentasenya berbeda, ini membuktikan bahwa tidaklah cukup hanya 1.500 atau 1.400 responden untuk mewakili masyarakat Indonesia yang penduduknya tuh 280 juta jiwa gitu. Nah, ini fakta yang bicara Sobat Sewo. Tetapi kenapa kemudian kita dipaksa untuk mempercayai hasil survei dibandingkan polling yang jumlah pemilihnya itu lebih fair, lebih independen, kemudian tidak tidak disetting, dan itu memilih secara langsung persis sama dengan tanggal 14 Februari tahun 2024 yang akan datang Sobat Sewo. Nah, makanya kita hari ini jangan sampai kehilangan kesadaran bahwa ada upaya dari lembaga-lembaga survei yang dibayar barangkali oleh kelompok tertentu untuk memberikan sugesti sejak awal, sejak dini hingga nanti menjelang 14 Februari tahun 2024 ya, hari pelaksanaan pemilu baik Pilpres, Pileg dan lain sebagainya. Nah, maka dengan begini Sobat Sewot, dengan kita lebih bisa berpikir jernih gitu, maka sugesti itu tidak kena gitu. Tapi bahaya kalau kemudian kita kebawa perasaan melihat hasil survei yang begitu beragam, kemudian terus mendorong salah satu paslon untuk diposisikan di nomor 1 dengan raihan terbanyak gitu kan. Meskipun memang ada lembaga-lembaga survei independen yang menyampaikan hasil survei dengan tingkat kredibilitas yang sangat luar biasa, tingkat kepercayaan publik yang masih katakan mencapai hingga 80% ya. Tetapi Sobat Sewot, sekali lagi bahwa kalau kemudian hasil survei itu bisa menentukan keterpilihan paslon gitu kan, cukup sekali lakukan survei, barangkali itu sudah tetapi ini kan berkali-kali gitu, hampir setiap bulan dilakukan survei, tetapi lupa bahwa di bawah, arus masyarakat bawah, grassroots gitu, hari ini mulai bondong-bondong merapat ke barisan Amin gitu. Nah, Anies Baswedan dan Gus Muhaimin ini tidak disadari. Jadi banyak sekali paslon-paslon ya, bahkan caleg juga gitu kan, yang terlena dengan hasil survei yang disampaikan oleh lembaga-lembaga survei berbayar gitu. Namun kita sebagai relawan Anies Baswedan tidak begitu bukan tidak peduli dengan hasil survei. Ketika survei selalu dibilang paling rendah gitu kan, benar kata kapten timnas kita gitu, Bapak Muhammad Syauqi gitu, bahwa kita semakin dinilai rendah hasil surveinya, kita akan semakin semangat untuk memperjuangkan kemenangan Anies Rashid Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Sementara Sobat Sewot, kalau misalnya ada kenaikan 2%, 3%, 11%, 10%, kita akan tetap mensyukuri rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita sebagai simpatisan dan relawan Anies Baswedan tidak berhenti di situ gitu. Meskipun ada penambahan elektabilitas ya, atau hasil survei elektoral, kita tetap akan berjuang memperjuangkan Anies Rashid Baswedan hingga nanti dilantik ya sebagai presiden dan wakil presiden 2024-2029. Nah, Sobat Sewo dimanapun Anda berada, pertama amalan sholawat ya. Sholawat selain bawa barokah untuk kita sendiri, keluarga kita, juga ini bisa dihadiahkan untuk seluruh relawan simpatisan Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, agar diberi kesabaran oleh Allah, diberi keistiqomahan oleh Allah, agar diberi kekuatan untuk berjuang memenangkan pasangan paslon nomor urut 1 Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Dan lebih-lebih ya, kalau kemudian sholawat asyril, sholawat apapun lah ya, kita hadiahkan, semoga bisa memperlancar dan memberikan kemudahan bagi pasangan capres nomor urut 1 ya,
Mas Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tentunya doa yang baik ya yang kita ucapkan kepada orang lain itu diaminkan oleh malaikat. Semoga gitu kan, oh anta kadzalik gitu, semoga kamu juga gitu kan. Ketika kita misalnya mendoakan Mas Anies semoga dilancarkan oleh Allah gitu kan, malaikat itu mendoakan, cuman kita nggak denger Sobat Sewot gitu kan, mendoakan semoga kamu juga demikian gitu. Nah ini harapan besar masyarakat Indonesia hari ini, bahwa memang dua kubu ini hari ini sedang, ya kubu Prabowo dengan KPU kalau kita lihat gitu, ini ada semacam gap, entah boleh kita mengomentari lah dikit-dikit gitu kan Sobat Sewot. Sewot ingin memberikan satu klarifikasi bahwa ketika misalnya ada salah satu kader Partai Gerindra misalnya yang kemudian ingin melaporkan Hasyim Asy'ari KPU kalau misalnya menegur Gibran lagi karena tingkahnya, ya tingkah gemoinya di arena debat capres gitu kan, maka kemudian akan dilaporin gitu kan. Namun Sobat Sewot, saya sedikit berpikir begini, apakah gap yang terjadi antara kubu Prabowo Gibran dengan KPU, apakah ini bukan settingan gitu? Kenapa? Agar tidak terlihat gitu hal-hal lain selain ini. Kalau misalnya ada hal-hal yang kezaliman misalnya yang ingin disukseskan di balik Pilpres 2024, kemudian agar kezaliman ini bisa nggak kelihatan publik gitu, akhirnya disettinglah di depan kamera media-media kan, di depan kamera televisi swasta gitu kan, seolah-olah ini ada gap gitu Sobat Sewot. Tetapi itu hanyalah dugaan saja, hanya apa namanya, analisis Sewot aja gitu kan. Tetapi semoga Indonesia ini semakin damai, tentram, damai, aman gitu kan. Apapun yang kita idolakan hari ini jangan sampai membuat kita terpancing emosi, jangan sampai membuat kita kehilangan saudara, meninggalkan sahabat, teman gitu kan. Tetapi dalam rangka beda pilihan, mari kita juga sampaikan gagasan, prestasi calon masing-masing untuk dipertaruhkan gitu kan. Selain dipertaruhkan di dunia ini sebelum 14 Februari hingga 14 Februari tahun 2024, juga harus berani dipertanggungjawabkan nanti kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena memilih pemimpin yang adil ini juga hasilnya juga nanti buat seluruh masyarakat Indonesia. Kalau kita salah pilih misalnya, maka barangkali juga kemudharatan, ya kezaliman dan lain sebagainya itu juga akan dirasakan oleh masyarakat itu sendiri. Sobat Sewot, juga saya tadi sempat baca informasi juga bahwa IKN ibu kota Nusantara juga ditawarkan ke beberapa negara oleh Presiden Jokowi, bahkan mereka dikasih karpet merah gitu kan. Nah, rakyat kita ini bukan miskin semua Presiden gitu kan. Kalau rakyat ini disuruh urunan 10.000 per orang misalnya, insya Allah IKN itu akan berjalan gitu loh Presiden gitu. Rakyat kita ini kan banyak gitu, kenapa mesti harus datengin orang dari luar gitu? Kenapa mesti ngasih karpet merah ya buat mereka yang nggak pernah berdarah-darah memperjuangkan tanah air Indonesia ini gitu? Salah apa ya rakyat kita ini kepada sampean gitu Presiden? Janganlah gitu kan. Sobat Sewot, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan barokah ya untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kelancaran, kesehatan kepada pasangan calon Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar, juga kepada pasangan calon lainnya ya Prabowo Subianto dengan Gibran, kemudian Ganjar Pranowo dengan Mahfud MD. Semuanya dilancarkan oleh Allah, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan satu putaran untuk pasangan Amin Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Menggirwir, perubahan ingin lewat. Bismillahirrahmanirrahim. Salam perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.